Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Normalia Nisa Putri dari 12 OTP 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian praktik saya, yaitu tentang produk kewirausahaan. Perusahaan bisnis kuliner saya bernama Podomulyo yang beralamat di Jalan Harsono, RM Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan nomor telepon 021 1898 3884 dan alamat email podomulyo@gmail.com. Perusahaan saya mulai berdiri pada bulan Maret 2021. Untuk meningkatkan suatu kualitas perusahaan dan produk yang saya jual, terdapat beberapa visi dan misi yang saya gunakan sebagai acuan. Visi perusahaan saya yaitu menjadikan wedang ronde sebagai makanan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara yang mampu menembus pasaran dunia. Dengan misi 1. Menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. 2. Memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. 3. Menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang memukau. Kini kita masuk ke analisis produk yang saya jual. Makanan yang saya jual adalah wedang ronde, yaitu sebagai makanan perpaduan budaya Tionghoa dan Nusantara. Istilah wedang ronde merujuk pada air jahe panas. Wedang adalah bahasa Jawa yang merujuk pada minuman panas yang disajikan bersama dengan ronde. Air jahe juga bisa menggunakan gula kelapa, diberi taburan kacang tanah goreng tanpa kulit, potongan roti, kolang-kaling, dan sebagainya. Meskipun namanya minuman atau wedang dalam bahasa Jawa, ronde merupakan makanan tradisional Cina dengan nama asli Tang Yuan. Bahan yang digunakan untuk pembuatan wedang ronde terbagi menjadi 3, yaitu bahan untuk isian ronde, bahan untuk ronde, dan juga bahan untuk kuah jahe. Bahan isian ronde hanya memerlukan 3 bahan, yaitu kacang tanah atau kacang mete sebanyak 30 gram, gula pasir halus 35 gram, dan air setengah sendok makan. Bahan untuk ronde terdiri dari tepung ketan putih 250 gram, tepung beras 100 gram, garam 1/8 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, air dingin 150 ml, dan daun pandan sebanyak 3 lembar. Dan untuk membuat kuah jahe, kita memerlukan jahe 250 gram, daun jeruk 4 lembar, daun pandan 2 lembar, gula pasir 300 gram, gula merah 40 gram, dan air 2000 ml. Proses pembuatan wedang ronde cukup mudah. Pertama, kita perlu membuat isiannya terlebih dahulu, yaitu cincang kacang sangrai, lalu sisihkan, masuk gula dan air hingga gula larut, masukkan kacang. Masak hingga bahan tercampur, lalu jangan lupa untuk diangkat dan dinginkan. Untuk membuat ronde, campur tepung ketan, garam, gula, dan air, lalu aduk dan uleni hingga adonan kalis. Bagi adonan menjadi 3 bagian, beri pewarna hijau pada satu bagian adonan, bagian kedua beri warna merah muda, dan satu lagi dibiarkan tetap berwarna putih. Sisihkan. Terakhir, kita perlu membuat kuah jahe. Pertama, bakar jahe hingga kulitnya agak gosong, kupas, dan memarkan. Taruh jahe bersama daun jeruk, daun pandan, gula pasir, gula merah, dan air dalam panci. Jerang di atas api. Masak hingga mendidih, kecilkan api, rebus dulu selama 10 menit, dan setelah itu, jangan lupa diangkat. 2. Masak air dalam panci hingga mendidih. Siapkan air dingin dalam mangkuk besar untuk merendam ronde yang telah matang. Ambil kurang lebih 2 sendok teh adonan ronde, bentuk bulat sebesar kelereng, pipihkan. Taruh 1/2 sendok teh adonan isi di atasnya. Lipat bagian pinggir adonan ke tengah hingga tertutup dan bentuk adonan menjadi bulat kembali. Setelah itu, sisihkan. Lanjutkan membuat biji ronde dari sisa bahan. Lalu, masukkan ke dalam air pendidih dalam panci. Tunggu hingga bulatan mengapung. Angkat biji ronde yang telah mengapung. Terakhir, celupkan ke dalam air dingin dalam mangkuk, lalu masukkan ke dalam kuah jahe dalam panci. Sajikan kuah jahe beserta biji ronde dalam mangkuk saji. Tambahkan taburan kacang tanah sangrai, hidangkan selagi panas. Selanjutnya, kita akan membahas analisis pasar dan pemasaran. Di sini terdapat produk, harga, promosi, dan juga lokasi tempat saya menjual produk. 1. Produk. Produk yang saya hasilkan dalam membuka usaha ini adalah wedang ronde.
Alasan saya yaitu karena wedang ronde merupakan olahan makanan yang sangat enak dan sehat. Karena mengandung rempah herbal yaitu jahe yang bermanfaat untuk kesehatan dalam menjaga daya tahan tubuh dari risiko serangan jantung. Untuk harga yang saya tetapkan adalah sebesar 10.000. Dalam promosi, saya memilih lokasi strategis dan menggunakan tempat yang sekiranya mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan melakukan promosi personal selling face to face. Lanjut ke target pasar. Untuk target pemasaran produk saya meliputi 15% anak-anak, 25% remaja, 60% orang tua. Analisis SWOT, yaitu pertama ada strength atau kekuatan. Harga dari wedang ronde ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kedua, wedang ronde menggunakan rempah herbal yaitu jahe. Ketiga, wedang ronde juga tidak memakai bahan pengawet. Lalu ada weakness atau kelemahan. Pertama, produk tidak dapat bertahan lama. Kedua, produk dapat ditiru oleh pesaing. Lanjut, ada opportunity atau peluang. Pertama, mengenalkan produk kepada masyarakat, terutama pada para orang tua. Kedua, lokasi penjualan strategis. Ketiga, di Jakarta sulit ditemukan penjual wedang ronde. Terakhir, ada threats atau ancaman. Ancaman pertama yaitu kenaikan harga bahan baku. Kedua, para pesaing yang tertarik ikut membuka usaha ini. Analisis keuangan. Ini adalah analisis keuangan dari bisnis saya. Terdapat rincian penjelasan meliputi modal, harga produk sebenarnya, besaran laba yang saya harapkan, dan harga jual. Terakhir, rincian estimasi keuntungan yang sudah saya hitung dari perhitungan pemasukan kotor, pengeluaran rutin, pendapatan bersih, dan juga laba rugi. Demikian presentasi bisnis kuliner yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.